Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Khunafidana sadakumullah. Dikisahkan ada seorang qadhi atau hakim yang berasal dari sebuah provinsi di Irak namanya Wasit ya. Dia diberi amanah oleh kaum muslimin di negeri Wasit ini, ya, di Irak ini, untuk menanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka akhirnya qadhi atau hakim dari negeri Wasit ini pun dia mengendarai kudanya ya, dari Irak pergi ke Syam ya, atau Suriah, Pak. Ini kalau kita browsing di internet itu jaraknya sekitar 627 kilometer ya. Solo Jakarta lah kira-kira. Dia berhari-hari memacu kudanya, mungkin juga beberapa minggu. Singkat cerita sampailah di Syam, ya, menuju masjidnya Ibnu Taimiyah biasa mengajar. Setelah mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri, beliau mengatakan, "Wahai Tuan, saya adalah seorang hakim dari Wasit di Irak. Datang kepada Anda untuk menyampaikan amanah kaum muslimin di negeri Wasit. Ya, mereka hendak menanyakan kepada Anda tentang apa sih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah." "Oh ya, silakan duduk sebentar, Mas." Nah, orang itu dipersilakan duduk oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau meminta kertas dan alat tulis kepada muridnya untuk menulis. Kemudian ditulislah oleh Syekhul Islam Taimiyah ya, jawaban dari pertanyaan itu ya, dengan jalsatan. Jalsatan itu artinya sekali duduk, Pak. Ya, dia tulis sebuah buku yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Akidah Wasitiyah. Maksudnya akidah orang-orang wasit. Nah, jadi akidah Wasitiyah ini berdasarkan pertanyaan orang-orang wasit kepada beliau tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwan fillah sadakumullah, yang perlu kita garis bawahi ya, dari kisah ini adalah pertama, pada zaman dahulu ya, begitu susahnya ya, orang-orang ya, untuk mendapatkan ilmu. Ya. Kita kan sering mendengar Pak ya kisah ulama terdahulu dalam mencari ilmu. Bahkan mereka sampai berkeliling dunia. Imam Bukhari itu kan bukan orang Arab. Dia dari Bukhara, Uni Soviet, Rusia. Ya, berkeliling dunia untuk mencari ilmu. Ya. Tadi pertanyaan dari negeri Wasit tadi dibawa oleh hakimnya, ya, yang tadi mengendarai kuda 600-an ya, kilometer itu, masya Allah itu kan ya. Begitu begitu susahnya orang-orang terdahulu dalam mencari ilmu. Dan hari ini kita sangat mudah sekali untuk mendapatkan akses ilmu. Nah, masalahnya cuma satu, mau nggak kita mencari ilmu? Ya. Kemudian, kenapa mereka menanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Karena memang Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah adalah ulama yang sangat masyhur, ya, sangat terkenal pada waktu itu. Apalagi setelah beliau berhasil ya memimpin kaum muslimin untuk mempertahankan negeri Syam dari serangan atau invasi pasukan Mongolia. Sebelumnya kan pasukan Mongolia ini menghancurkan daulah Abbasiyah di Irak, ya kan? Kemudian mereka menyeberang ke negeri Syam dan Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan murid-muridnya berinisiatif untuk memobilisasi kaum muslimin agar cinta syahid ya, berani melawan orang-orang Mongol. Dan alhamdulillah akhirnya menang. Nah, sejak itulah beliau menjadi terkenal namanya bahkan sampai seluruh dunia. Disitulah mulai beliau mendapatkan gelar Syekhul Islam, syekhnya agama Islam. Ya. Bahkan ketika itu sampai berbagai macam orang dari segala penjuru dunia datang ke Syam, ke Suriah, hanya untuk mencium tangannya Syekhul Islam Taimiyah. Ya. Bayangkan Pak ya, ulama yang begitu besar, begitu hebat,
diberi gelar oleh kaum muslimin dengan Syekhul Islam, hari ini ya banyak dijelek-jelekkan, ya dihina oleh orang-orang yang ya mungkin berilmu juga sih ya. Tapi ya, tadi karena mungkin ketidaktahuan atau ketidakpahaman ya kan. Mereka mencaci maki Ibnu Taimiyah, mengatakan Ibnu Taimiyah tidak pantas mendapat gelar Syekhul Islam dan berbagai macam hal tadi. Padahal mungkin mereka tidak begitu paham tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang ketiga adalah tentang pertanyaan ini, pertanyaan yang sebenarnya sederhana tapi ya penting, Pak, yaitu masalah akidah ya. Akidah ini kan masalah keyakinan hati gitu ya. Dalam amalan kita, walaupun kita sholatnya bagus, puasanya bagus, sodakonya banyak, tapi kalau akidah kita ternyata salah ya, keyakinan kita, ya etikot kita salah terhadap Allah dan Rasul-Nya, terhadap din ini, terhadap agama ini, sungguh semua amal-amal soleh tadi akan menjadi sia-sia belaka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat yang ke-19 ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka carilah ilmu ya, atau ketahuilah tentang apa yang kita cari, Pak, yaitu annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini ilmu pertama yang wajib diketahui oleh setiap muslim, ya kan? Jangan sampai seorang muslim ini ya dia buta tentang akidahnya sendiri. Bapak bisa lihat fenomena sekarang yang terjadi ketika ada konflik antara Iran dan Amerika. Ya, Iran atau Syiah ini kan memang bukan bagian daripada Islam dan itu nggak perlu dipertanyakan lagi, harusnya nggak perlu diperdebatkan lagi. Orang sudah paham. Tapi hanya karena masalah Iran itu melawan Amerika, ya Iran itu membela Palestina, seakan-akan kesesatan Syiah atau Iran ini menjadi sesuatu yang tidak berlaku lagi. Ini kan keliru gitu ya. Yang namanya sesat atau kafir ya sudah kafir. Mau dia jadi pahlawan, mau jadi apapun ya tetap kekafiran itu tidak akan hilang daripada dirinya. Walaupun kita tidak menutup mata juga tentang jasa dia dalam membela Palestina, benar. Tapi masalah kesesatan Syiah atau Iran itu tidak bisa dinafikan lagi, Pak. Jangan sampai kita menjadi gagal paham ya dalam melihat konflik Iran dan Amerika ini sehingga kita membenarkan akidah orang-orang Syiah yang memang mereka itu sudah bukan bagian daripada kaum muslimin. Ya, ada fatwa menarik dari Syekh Jibrin rahimahullah ketika beliau ditanya ya tentang apakah Syiah itu kafir ya. Maka Syekh Jibrin rahimahullah mengatakan, lah memang kapan orang-orang Syiah itu masuk Islam? Ya kan? Kalau kafir itu memang tadinya mungkin dari Islam, terus dia murtad keluar. Lah ini memang dia bukan dari Islam, ya kan? Maka bagaimana ya dia dikatakan sebagai bagian daripada kaum muslimin? Kapan mereka masuk ke dalam Islam? Ya, Tuhannya beda, ya kan, kitab sucinya beda, agamanya beda, kiblatnya juga beda. Nah, inilah pentingnya kita untuk memperdalam masalah akidah kita, Pak, masalah tauhid, karena ini adalah bagian daripada agama kita. Bahkan kalau kita paham, bukankah Nabi SAW dulu 13 tahun berada di kota Mekah, beliau hanya memperdalam masalah tauhid kepada para sahabat-sahabatnya. Belum ada kewajiban sholat 5 waktu, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban haji. Ya, ini menunjukkan begitu urgennya, pentingnya ketika kita untuk memperdalam masalah akidah ini supaya kita tidak salah dalam keyakinan dalam beragama kita. Mudah-mudahan yang sedikit yang bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Ya, lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.